Halo semua, selamat datang di materi minggu ke-7 yang akan membahas terkait optimasi sosial media Instagram serta Google Business Profile untuk meningkatkan visibilitas usaha offline. Di sini akan membahas terkait tiga materi, yaitu pengenalan fitur Instagram, promosi dengan Instagram, dan Google Business Profile. Seperti di pelatihan sebelumnya, setelah materi disampaikan, peserta wajib mengisi Google Form penugasan yang telah tersedia. Narasumber nanti juga akan menjelaskan dan mencontohkan cara pengisian Google Form-nya setelah sesi tanya jawab. Diawali dengan pengenalan Instagram, dapat dijelaskan mengapa Instagram penting untuk UMKM. Karena Instagram dapat memperkenalkan produk kepada lebih banyak orang, berkomunikasi, dan menerima pesanan. Kemudian dapat diajarkan cara membuat akun Instagram usaha, dari mulai mengunduh di Play Store, membuat nama akun, memasang foto profil, dan pengisian bio. Narasumber dapat menjelaskan juga mengapa akun Instagram profesional atau bisnis lebih memiliki berbagai fitur yang cocok untuk pelaku usaha. Pertanyaan di slide ini akan mengacu ke pertanyaan di Google Form yang nanti akan dijawab masing-masing peserta, agar dapat mengukur sejauh mana pengalaman ibu-ibu menggunakan Instagram. Dapat di-highlight jika ini masih pengenalan seperti biasa, jadi tidak perlu tutorial secara langsung dan ibu-ibunya tidak perlu harus mengikuti mulai dari awal. Hanya pengenalan materi saja. Kemudian, kembali lagi ke materi. Ibu-ibu juga akan dikenalkan berbagai fitur dasar Instagram seperti feed, yaitu tempat untuk mengunggah foto dan video yang akan tersimpan di profil beserta contohnya. Kemudian ada story yang dapat digunakan sebagai konten sehari-hari yang muncul selama 24 jam. Highlight sebagai penyimpan storytelling, story yang penting-penting. Kemudian Reels berupa video singkat yang dapat menjangkau lebih banyak orang. Ini ada contohnya juga. Kemudian ada direct message atau DM sebagai fitur komunikasi antar pengguna Instagram atau antar pelaku usaha dan calon pembeli. Kemudian nanti ibu-ibu akan berlatih di Google Form terkait materi yang sudah diajarkan. Akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya supaya lebih memahami lagi tentang fitur Instagram. Kemudian ada juga tips dan trik untuk meningkatkan interaksi dan pengikut atau followers di Instagram. Yang pertama yaitu memposting konten secara rutin, misalnya 3 sampai 4 kali seminggu untuk feed dan setiap hari untuk story. Tips selanjutnya yaitu menggunakan foto dan video yang menarik agar lebih mudah mendapatkan perhatian. Misalnya foto produk di tempat yang terang. Kemudian video singkat proses pembuatan produk maupun tampilan produk sebelum dikirim ke pelanggan. Tips lainnya adalah menulis keterangan atau caption yang sederhana dan jelas. Ini terdapat contoh versi teks dan contoh langsung dari Instagram akun kerajinan yang mengadakan promosi. Kemudian mengajak atau pengikut atau followers untuk berinteraksi juga merupakan salah satu tips yang penting. Bisa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang menarik pembeli untuk berkomentar. Misalnya, tim sambal merah atau tim sambal hijau. Kemudian untuk menu apa yang ingin dicoba untuk minggu depan. Kemudian ada juga kalimat sederhana ini dari Instagramnya Kopi Tuku. Sudah tuku hari ini, dan kemudian ini ada contoh bukti nyata pelanggan memberikan komentar. Sudah. Nah, baiknya pelanggan yang sudah memberikan komentar dapat dibahas kembali oleh admin agar terlihat ramah. Bersambung dengan slide sebelumnya, membalas komentar dan pesan secara cepat dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Misalnya membalas pertanyaan terkait harga atau sekedar mengucapkan terima kasih. Jika ingin fokus di Instagram, sebaiknya dapat menggunakan fitur story secara aktif juga, agar selalu terlihat di jajaran story followers akun kita. Misalnya, memposting foto produk yang baru selesai dibuat, membuat promo untuk hari tertentu, atau mengunggah produk pesanan pelanggan yang sedang dibuat.
Sebagai contoh, ada akun kerajinan yang setiap hari memposting jadwal buka toko. Itu terlihat sederhana, tapi membuat akun terasa lebih nyata, karena akun setiap hari akan muncul di jajaran story kita. Kemudian dapat juga menggunakan hashtag yang relevan agar konten lebih mudah ditemukan oleh orang yang mencari produk serupa. Misalnya produk ayam geprek, maka ditambahkan hashtag ayam geprek. Kemudian ada contoh terkait produk buku, maka diberikan hashtag buku edukasi. Testimoni pelanggan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli membeli produk kita dan dapat ditunjukkan secara bervariasi. Misalnya foto pelanggan memegang produk usaha ibu-ibu atau sekedar tangkapan layar atau screenshot atau SS dari chat WA atau DM dari pelanggan yang memberi pendapat baik terhadap produk ibu-ibu. Misalnya produknya gelang, lalu ada pelanggan berkomentar, "Cantik sekali ibu gelangnya, manik-maniknya disusun dengan rapi dan campuran warnanya juga bagus. Saya besok beli lagi ya." Nah, dari contoh pesan itu kemudian bisa disebarkan eh, secara luas, maka calon pembeli lainnya akan tertarik terhadap produk yang ibu jual. Ini juga nanti di Google Form, ibu-ibu akan gratis membuat 5 konten yang akan diunggah ke Instagram usaha masing-masing. Kesimpulan dari pembelajaran Instagram, konsistensi dalam membuat konten, berinteraksi dengan pelanggan, dan menampilkan produk secara menarik dapat membantu meningkatkan jangkauan akun, menambah pengikut, serta membuka peluang penjualan yang lebih besar. Berlanjut ke materi kedua terkait Google Profil Bisnis untuk meningkatkan visibilitas usaha. Google Profil Bisnis atau Google Business Profile merupakan profil usaha yang jika diisi dapat muncul di pencarian Google dan Google Maps, sehingga calon pelanggan dapat menemukan informasi yang lebih mudah. Karena kita tidak hafal semua nama toko kan, apalagi sedang berada di daerah lain. Kita bisa mencari di Maps hanya dengan kalimat berikut. Misalnya, eh, ibu-ibu ingin mencari toko mainan terdekat. Dan kemudian jika dicari di Google, langsung muncul beberapa opsi toko mainan beserta informasinya. Nah, agar usaha ibu dapat masuk ke daftar pilihan ini, itu dibuat menggunakan Google Business Profile. Selain cari di Google, juga dapat dicari langsung menggunakan aplikasi Google Maps. Seperti contoh, misal ingin mencari toko keripik terdekat. Kemudian langsung muncul juga berbagai pilihan toko. Kemudian Google Maps nanti akan mengarahkan lokasinya di mana. Ibu-ibu semua ingin usahanya masuk ke sini kan, supaya mendapat banyak pembeli. Itulah pentingnya Google Profil Bisnis. Karena Google Profil Bisnis dapat membantu usaha lebih mudah ditemukan di Google dan Google Maps. Kemudian memudahkan pelanggan mengetahui lokasi usaha, menampilkan informasi kontak dan jam operasional, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan membantu menarik pelanggan baru di sekitar lokasi usaha. Dari materi yang sudah disampaikan, agar teringat lagi, mengapa Google Profil Bisnis penting untuk usaha Anda, nanti di Google Form juga ada pertanyaan seperti berikut. Nah, untuk membuat untuk membuat Business Profile ada beberapa informasi usaha yang perlu dilengkapi. Yang pertama adalah nama usaha. Ibu harus memikirkan nama usaha yang jelas dan mudah diingat, karena nama tersebut akan muncul di Google Maps seperti ini. Ada gado-gado Santi, nasi bebek Ibu Nur, salad buah Juni, dan lain-lain. Kemudian, alamat atau lokasi yang lengkap juga dibutuhkan agar pelanggan tidak salah tempat tujuan. Biasanya disantumkan sampai kode posnya. Lalu, ibu juga harus punya nomor WhatsApp yang aktif agar mudah dihubungi calon pembeli yang ingin bertanya terkait produk. Ibu juga perlu mencantumkan jam operasional, kapan tutup dan bukanya toko. Misalnya, setiap hari buka jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian, ibu juga perlu mempersiapkan minimal foto tempat usaha dan foto produknya agar dapat semakin meyakinkan calon pembeli untuk membeli produk. Ibu-ibu juga nanti di Google Form akan ditanyakan kesiapan membuat Google Profil Bisnis. Apakah sudah memiliki informasi ini semua yang tadi di list. Lanjut ke pendaftaran Google Profil Bisnis, ibu-ibu dapat mencari di Google masing-masing Google Profil Bisnis. Kemudian akan muncul di web paling atas yang berjudul Google Profil Bisnis. Setelah diklik, nanti tampilannya akan seperti ini.
Nanti setelah Ibu berhasil membuat akun Google Profil Bisnis, tampilannya akan seperti ini. Dan jika sudah jadi, profil bisnis atau usaha Ibu dapat ditemukan oleh banyak orang. Misalnya saya ingin tulis mie gacoan, nanti langsung muncul mie gacoan di berbagai lokasi. Google profil bisnis juga perlu dijaga, jangan ditinggal sehabis membuatnya. Apalagi jika ada informasi terbaru seperti produk baru atau tempat usaha Ibu berpindah tempat sehingga alamatnya sudah berbeda. Atau membeli HP baru sehingga nomornya ganti juga. Orang-orang yang ingin membeli produk Ibu jadinya tidak bisa membeli produk karena nomor yang dicantumkan di sini sudah tidak aktif. Jadi, semua informasi harus diperbarui secara berkala. Kemudian dipastikan nomor kontak, alamat, dan jam operasional yang selalu sesuai. Jika ada foto terbaru juga diganti dan uh, dapat mengunggah kegiatan usaha secara rutin. Pelanggan dapat memberikan ulasan dari usaha Ibu, juga dibalas supaya membuat orang-orang melihat keramahan usaha Ibu. Ulasan itu sangat penting karena dapat membantu calon pembeli lain percaya terhadap usaha Ibu. Jika Google profil bisnis baru di- yang baru dibuat itu jelas tidak akan ada ulasannya. Maka untuk mengisinya, ibu-ibu bisa dapat meminta pelanggan untuk memberikan ulasan setelah memberi produk. Dan jika ada ulasan yang tidak baik, maka harus tetap dijaga keramahan dan profesionalitasnya. Misalnya ada contoh pelanggan yang memberikan ulasan mengenai Chinese food yang enak, harganya murah. Selain bermanfaat untuk pelanggan, kita juga senang kan ya mendapatkan feedback seperti ini. Jadi makin semangat kan ya jualannya. Nah, nanti di Google Form juga ada berlatih mengenai cara menanggapi pelanggan yang memberikan ulasan tidak baik. Ini ada kasusnya, misal eh, pelanggan memberikan ulasan seperti ini. Salah satu tempat yang paling mudah dikunjungi di Jakarta. Akses kemanapun ada, tetapi tempat lumayan kotor dan kasir tidak ramah. Nah, eh, kalau misalkan secara sopan dan tetap profesional, nanti Ibu menjawabnya seperti apa? Sekian materi untuk minggu 7. Setelah sesi tanya jawab, dapat dilanjutkan ke pengisian Google Form. Operator akan share screen form secara live, kemudian narasumber membantu menjelaskan dan mengisi bersama-sama.